Kamu pernah ngerasa kayak, aku kok nggak bisa ini ya, aku kok nggak bisa itu ya, atau mungkin kamu ngerasa bahwa apapun yang kamu lakuin itu nggak bakal berguna, dan kamu sampai nyalahin diri kamu sendiri. Bahkan mungkin ada yang sampai nyalahin orang tua, nyalahin Tuhan, ngelakuin self-harm, atau bahkan memutuskan untuk melukai dirinya sendiri. Menariknya, ketika kamu udah menganggap semua yang kamu lakuin itu menurutmu salah atau kamu menganggap dirimu negatif, secara sadar atau nggak sadar, itu artinya kamu membangun konsep diri atau self-concept yang negatif. Dan kalau self-concept kamu udah buruk atau negatif, maka cenderung banyak kemungkinan buruk yang bisa terjadi. Ngomong-ngomong tentang self-concept, emang self-concept itu apa sih? Emang self-concept itu penting ya? Oke, mari kita bahas di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Eka Rahmawati. Saya merupakan mahasiswi semester 2 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Saya berasal dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam. Di sini saya akan membahas tentang self-concept atau biasa yang disebut dengan konsep diri. Yuk simak penjelasannya. Oke, self-concept adalah pandangan atau sikap terhadap diri sendiri. Contohnya, ketika kamu mempunyai pandangan terhadap dirimu bahwa kamu itu orang yang pintar, atau orang yang bertanggung jawab, atau mungkin sebaliknya, kamu mempunyai pandangan terhadap dirimu bahwa kamu itu orang yang ceroboh, atau orang yang pemalas, atau orang yang lemah. Sebenarnya, self-concept merupakan aspek penting dari kepribadian yang mempengaruhi banyak hal di kehidupan kita. Pernah nggak sih kita berpikir bagaimana self-concept kita terbentuk? Berawal dari self-concept itu sendiri, self-concept merupakan proses yang berkelanjutan dalam kehidupan manusia. Konsep itu muncul secara bertahap seiring dengan kemampuan untuk memahami sesuatu pada periode awal kehidupan. Nah, seiring bertambahnya usia, konsep diri itu banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai yang diperoleh dari interaksi kita dengan lingkungan. Apa aja sih yang berpengaruh dalam pembentukan self-concept itu? Pembentukan self-concept dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama, orang tua. Yang kedua, teman sebaya. Yang ketiga, lingkungan dan masyarakat tempat kita tinggal. Pengaruh pertama yaitu orang tua. Orang tua merupakan kontak sosial paling awal dan biasanya cukup lama berinteraksi dengan kita sejak kita masih kecil. Faktor orang tua ini bisa menjadi faktor utama dalam pembentukan self-concept, sehingga banyak pakar yang berpendapat bahwa pola asuh orang tua akan berpengaruh pada self-concept yang dimiliki oleh seorang anak. Yang kedua yaitu teman sebaya. Ketika kita berada di masa remaja dan dewasa, pasti banyak berinteraksi dan berkembang bersama teman sebaya kita, sehingga kita akan mengadopsi sifat-sifat yang dimiliki oleh teman kita tersebut. Intinya, teman kita akan membentuk pemikiran, sikap, dan perilaku kita, yang pada akhirnya dapat membentuk pandangan kita terhadap diri kita sendiri maupun orang lain, bahkan bisa mempengaruhi pandangan kita terhadap dunia luar. Yang ketiga yaitu lingkungan dan masyarakat tempat kita tinggal. Masyarakat juga memegang peranan penting terhadap pembentukan self-concept seseorang. Kita sebagai makhluk sosial harus berinteraksi dengan lingkungan dan masyarakat, sehingga konsep diri kita akan terbentuk dengan baik ketika kita berada di lingkungan dan masyarakat yang baik. Nah, kemudian bagaimana sih cara membentuk self-concept yang sehat dan positif itu? Ada 4 cara.
Yang pertama yaitu kamu harus mengetahui diri kamu seperti apa. Ada istilah know yourself. Istilah tersebut menunjukkan bagaimana kamu mengenal dirimu sendiri. Kalau kamu aja nggak mengenal dirimu, maka bagaimana orang lain bisa memahami dirimu? Maka itulah pentingnya kita harus memahami diri kita sendiri. Yang kedua yaitu menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri. Kita harus menerima apa yang ada di dalam diri kita dengan apa adanya, ikhlas dan bersyukur, entah itu kekurangan atau kelebihan yang kita miliki. Kita diciptakan berbeda-beda dengan orang lain. Jadi apapun yang kita miliki itu mungkin yang terbaik yang sudah ditentukan oleh Allah kepada kita. Jadi kita harus menerimanya apa adanya, tidak boleh mengeluh dan tetap bersyukur. Yang ketiga yaitu kita harus sadar bahwa kita bisa berkembang. Sadari bahwa kita juga memiliki potensi. Setiap manusia pasti memiliki bakat dan minat, sehingga itu yang akan membuat individu itu terus berkembang sesuai dengan kemampuannya. Yang keempat yaitu ingat bahwa proses untuk mengembalikan semangat dan mengembangkan self-concept itu akan panjang dan bahkan tidak akan selesai-selesai. Maka proses itu akan melatih self-concept yang dimiliki oleh seseorang terus berkembang secara positif. Hidup akan penuh dengan lika-liku. Sadari bahwa kita semua dalam proses menuju sesuatu yang baik. Intinya bahwa kita bisa mengubah diri kita sendiri. Kamu pasti akan menjadi jauh lebih baik. Dan pada akhirnya kamu dapat membentuk self-concept diri kamu menjadi luar biasa. Orang bijak berkata, apapun yang kamu pikirkan tentang dirimu, itulah yang akan membentuk dirimu. Selanjutnya, terdapat 5 aspek yang berkaitan dengan konsep diri. Yang pertama yaitu fisik diri. Tubuh dan semua aktivitas biologis berlangsung di dalamnya. Berkaitan dengan konsep diri tersebut, yakni walaupun banyak orang mengidentifikasikan diri mereka lebih pada akal pikiran daripada tentang tubuh mereka sendiri. Yang kedua yaitu diri sebagai proses. Suatu aliran akal, pikiran, emosi, dan perilaku kita yang konstan. Apabila kita mendapat suatu masalah, memberikan respon secara emosional, membuat suatu, memecahkannya, dan kemudian melakukan tindakan. Semua peristiwa tersebut adalah bagian dari diri sebagai proses. Yang ketiga yaitu diri sosial. Terdiri atas akal, pikiran, dan perilaku yang kita ambil sebagai respon secara umum terhadap orang lain dan masyarakat. Dalam masyarakat, kita memainkan peran tertentu, dan kita mengidentifikasi diri sebagai peran tersebut secara kuat. Yang keempat yaitu konsep diri. Adalah apa yang terlintas dalam pikiran saat kamu berpikir tentang saya. Masing-masing kita melukis sebuah gambaran mental tentang diri sendiri, dan meskipun gambaran ini mungkin sangat tidak realistis, hal tersebut tetap milik kita dan berpengaruh besar pada pemikiran dan perilaku kita. Yang kelima yaitu cita diri. Apa yang kamu inginkan, cita diri merupakan faktor yang paling penting dari perilaku kamu. Lebih jauh lagi, cita diri kamu akan menentukan konsep diri kamu dengan mengukur prestasi kamu yang sebenarnya dibandingkan dengan cita diri yang membentuk konsep diri kamu. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja dalam perkataan maupun perbuatan. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa berbuat baik kepada semua orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.